Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kita tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan berserta teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari KK 444. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah karunia hanya di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Jika pada saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus yang boleh berkata-kata kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kita bersyukur oleh karena Tuhan masih senantiasa memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan. Oma, Opa, Bapak Ibu dan saudara yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat menikmati berkat Tuhan yang sudah Bapak Ibu alami. Dan hari ini boleh bersyukur oleh karena kasih Tuhan memberikan kesempatan kepada kita dengan 1 tahun umur. Kiranya berkat ini boleh kita syukuri dengan kita melakukan tugas panggilan kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Baik Bapak Ibu, Oma dan Opa, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Pasal ini tentu sering kita membaca, mendengarkan, dan saat ini juga kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat 8 dari Yohanes 15, diberi judul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkannya ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, siapa yang kira-kira belum pernah mendengar cerita tentang pokok anggur yang baru saja kita bacakan? Mungkin sekali, mungkin 2 kali, 3 kali, bahkan sering kali kita membaca Alkitab ini, pasal ini, atau sering mendengar tentang renungan istilah dari pokok anggur yang benar. Kita akan kembali merenungkan, diingatkan kembali bagaimana kita yang harus terus menempel pada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Dari ayat 1 dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, akulah pokok anggur. Sebuah pohon tidak mungkin dia akan berbuah kalau tidak menempel pada pokoknya. Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya adalah pokok anggurnya, dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dibuang, dicampakkan. Tetapi ranting yang berbuah, Bapak Ibu, akan dibersihkan dari benalu-benalu, dari tunas-tunas yang tidak terpakai, akan dibersihkan. Supaya apa? Supaya lebih banyak buahnya. Hari ini kita akan kembali merenungkan dalam kehidupan kita, apa yang terjadi, apa yang kita rasakan. Apakah kita selalu menempel pada pokok, yaitu Kristus, atau kita menempel tapi tidak berbuah? Ketika kita menempel dan kita berbuah, akan dibersihkan. Dibersihkan tentu tidak mudah. Tentu ada rasa sakit, tentu ada rasa kecewa, tentu ada rasa sedih. Seperti pohon kalau dibersihkan dari benalu-benalu itu kan pasti ada yang terkelupas, pedih, menyakitkan. Tetapi ketika dia bertahan, ketika dalam kehidupan kita merasakan segala kepedihan, kedukaan, gelisah, kecemasan, tetapi kita masih tetap bertahan pada Kristus, Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, tentu kita akan berbuah lebat. Kristus, Yesus sebagai pokok anggur kita yang menyalurkan segala energi yang baik dalam kehidupan kita. Tidak mudah, tentu. Tidak sulit, mungkin. Kristus mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang dan dibakar seperti pohon. Tetapi jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apapun persoalan hidup kita, Yesus sendiri mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki,
dan kamu akan menerimanya. Apakah kita tidak meyakini apa yang dikatakan Yesus sebagai Tuhan kita? Atau kita mengimani, ya setengah-setengah, ya rasanya aduh bagaimana ya? Ada banyak pertanyaan yang ada dalam hati kita, pikiran kita ketika kita beriman kepada Tuhan. Beriman sih, kita yang bisa mengoreksi kehidupan iman kita masing-masing. Kita tidak bisa menilai orang lain, yang bisa menilai adalah diri kita sendiri. Apakah iman kita membuahkan, berbuah, ada hasilnya, atau kita hanya sekedar menempel dan tidak ada buahnya? Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ketika kita menempel pada pokok anggur, ketika firman itu ada dalam hati kita, tentunya setiap apa yang kita lakukan, kita katakan, kita pikirkan, itu sesuai dengan firman yang ada dalam kehidupan kita. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Jika kita berbuah banyak, jika kita mengaku bahwa kita adalah murid Kristus, bukan hanya sebagai rutinitas, bukan hanya sebagai kebiasaan, tetapi perteguhlah iman kita kepadanya. Hasilnya, buahnya, orang bisa melihat, orang bisa menikmati. Dengan demikian, kita adalah murid Kristus. Tinggallah di dalam Kristus. Tema kita hari ini adalah aku tinggal di dalam Kristus. Sebagai reaktifan kita, sebagai respon kita ketika Kristus mengatakan akulah pokok anggur. Kristus mengatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku. Baiklah kita merespon apa yang dikatakan Yesus dengan mengatakan bahwa aku tinggal di dalam Kristus, dan orang lain melihat buahnya, maka kita adalah murid-murid Kristus. Sebab dalam kehidupan kita, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan memberkati kita melakukan segala sesuatu yang baik, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom, saudara-saudara kekasih. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh Tuhan berdoa syafaat, di mana kami memohon kehadirat-Mu Bapa untuk perlindungan Tuhan bagi negara Republik Indonesia, agar dilepaskan dari agenda-agenda politik yang memanfaatkan isu sara dalam demonstrasi-demonstrasi dan perbuatan jahat orang-orang yang ingin merongrong pemerintahan yang sedang berjalan. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Presiden dan para kepala pemerintahan. Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, perlindungan untuk memimpin bangsa Indonesia. Kami juga memohon Tuhan untuk Tuhan mau menolong, mempersiapkan bangsa Indonesia
mendapatkan presiden untuk periode mendatang 2024 yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa agar TNI, Polri diberi kemampuan menjaga negara Republik Indonesia dalam situasi yang aman. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan mau tolong, mau sembuhkan. Orang-orang yang lemah tubuh, Tuhan beri kekuatan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kepada kami perlindungan. Naungilah kami Tuhan satu persatu untuk tetap dalam koridor Tuhan. Tuhan, inilah permohonan doa kami pada hari ini Bapa. Biarlah Engkau Tuhan mengabulkannya, dan kami sangat-sangat mohon kehadirat-Mu, pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari KK 376. Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap takkan memisahku, bahkan nyawanya Ia beri, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku dikuasai dosa, Yesus selamatkanku yang bernoda, ku dientaskan dari cemar, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Limpah meruah sukacitaku, Yesus membuka rantai dosaku, oleh darah-Nya ku ditebus, ini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita menikmati lagu yang baru saja kita nyanyikan? Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Sebuah syair yang mengingatkan kepada kita untuk kita tetap tinggal di dalam Kristus, sebab kita adalah murid-murid-Nya. Lakukan segala sesuatu
yang mencerminkan keteladanan Kristus dalam kehidupan kita. Tinggallah dalam Kristus agar kita berbuah lebat. Sebab Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Biarlah kita sebagai ranting-ranting, kita menjadi tetap bertahan dan berbuah lebat oleh karena Kristus sebagai pokok anggur dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kaulah ya Tuhan,